tahun 2023. Saya, Melania Rahajeng Purwaningsih, mahasiswa PPG IPA dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, Universitas Negeri Surabaya. Nomor PPG 20169962273. Saya mengajar di SMP Kristen Petra 5 Surabaya. Hari ini, Selasa, 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek UKIN di kelas 8 pada materi Sistem Pencernaan, subtema Nutrisi, pada pertemuan keempat dengan metode PBL atau Problem Based Learning Kurikulum 2013. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu penguji supaya saya dapat mengajar lebih baik ke depannya dan berdampak bagi para peserta didik. Sekian dan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Oke, silakan disiapkan dulu, Kenneth. Stand up, please. Greet the teacher. Oke, good afternoon. Silakan duduk. Oke, siapa yang hari ini nggak masuk, Kenneth? Lengkap, Bu. Lengkap ya. Oke, untuk membangkitkan motivasi kita tepuk semangat dulu ya. Trapezes? Yes, we can. Oke, kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa dulu. Silakan, Bennett, untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai pembelajaran Tuhan. Tolong Tuhan berkati guru yang akan mengajar, dan tolong juga Tuhan sertai murid-muridnya Tuhan agar kami bisa menyerap ilmunya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Bennett. Oke, anak-anak silakan berdiri dulu, kita menyanyikan lagu wajib. Oke, sikap sempurna ya. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, silakan dikeluarkan bukunya, HP-nya boleh dikeluarkan ya. Tapi ingat peraturan kelas kita ya. Jadi HP boleh digunakan kalau sudah saya izinkan ya. Jadi kalau misalkan menggunakan HP tanpa seizin guru, konsekuensinya adalah Bu Melani sita. Begitu ya. Oke, boleh dikeluarkan tapi jangan digunakan dulu. Oke anak-anak, kita review dulu materinya. Oke, ada yang mau menjawab ini? Saya. Oke ya, Marcel. Jawabannya protein. Mana yang protein itu, Marcel? Telur. Oke, telur protein. Oke, betul ya? Oke. Yang kedua, ada yang mau menjawab? Oke. Wortel mengandung vitamin A. Oke, wortel mengandung vitamin A. Oke, betul ya? Oke, betul. Yang terakhir, sayuran. Ada yang mau menjawab? Oke, Presya, silakan Presya. Sayuran mengandung mineral. Oke, sayuran mengandung mineral, betul. Oke, untuk membangkitkan motivasi belajar kalian ya, pada pertemuan kali ini Bu Melani akan menampilkan sebuah video. Nah, tolong disimak ya. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu.
Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Oke, bagaimana setelah melihat video tadi? Semakin termotivasi ya? Semakin. Ya, jadi yang paling penting itu adalah proses ya. Bagaimana kamu ketika belajar itu prosesnya bagaimana ya. Jangan belajar gara-gara ada ujian saja ya. Tapi kita harus belajar setiap saat ya. Seperti itu ya. Jadi dicicil begitu. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah kalian sudah mengukur tinggi badan dan berat badan ya tentunya ya. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan itu ya untuk menganalisis kebutuhan gizi ya. Lalu yang kedua, melalui kegiatan berliterasi, nanti ada literasinya di LKPD, kalian mampu merancang karya yang menjadi indikasi tercukupinya kebutuhan gizi seimbang. Lalu setelah itu kalian nanti diskusi ya. Saya harap di sini kalian saling memberi dan menerima informasi ya. Kalau nggak tahu tolong tanya begitu ya, karena Bu Melani juga menilai keaktifan kalian ya. Lalu yang selanjutnya nanti di dalam diskusi kalian akan merancang menu makan ya sesuai dengan kebutuhan kalori kalian. Dan yang terakhir adalah kegiatan presentasi. Ada yang ditanyakan untuk kegiatan hari ini? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita lakukan pretest ya. Nah, boleh dikeluarkan HP-nya ya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Nah, dan silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak ada yang mencontek ya. Diingat-ingat kemarin belajarnya tentang apa begitu ya. Silakan. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan. Oke, waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, sudah masuk semuanya di saya. Saya umumkan 6 tertinggi ya sebagai ketua kelompok saja. Ya, yang sisanya jadi harus belajar lebih giat lagi. Oke. Jadi 6 terbaiknya itu adalah yang pertama Owen. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah Yiska. Oke, yang ketiga itu adalah Presya. Lalu yang selanjutnya adalah Kenneth. Oke, yang selanjutnya adalah Kathleen. Oke, dan yang terbaik pertama adalah Jason. Ya. Oke, selamat ya. Oke, baik anak-anak yang saya sebutkan tadi itu adalah menjadi ketua kelompoknya ya. Silakan yang lain bersama dengan kelompoknya ya berdiskusi sambil Bu Melani bagikan LKPD. Oke, silakan diatur tempat duduknya. Oke, anak
anak-anak, tolong perhatikan dulu ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu value sekolah kita ya. Jadi di sekolah kita itu kalian sudah tahu kalau PETRA itu kan ada singkatannya. Ya, begitu ya. Jadi di sini ada P physical growth. Nah, kita fokusnya adalah ke sini. Karena setiap bulan kalian timbang ya, ukur berat badan, tinggi badan ya, ukur kesehatan mata juga, seperti itu kan? Nah, untuk menjaga kesehatan tubuhmu ya. Nah, hari ini kita belajar nutrisi, tujuannya juga sama ya, untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Oke, Bu Milani berikan materi untuk diskusi. Nah, coba silakan didiskusikan bersama teman ya. Oke, anak-anak, sudah diskusinya? Belum. Oke, 2 menit lagi ya. Silakan diskusikan. Oke, dibaca artikelnya ya, Jennifer. Ya, sebentar ya. Oke, sudah? Sudah ya. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oke, ya, silakan, Grace. Menurut kelompok saya, obesitas itu disebabkan oleh pola makan yang tidak benar. Oke, jadi obesitas disebabkan oleh pola makan yang salah. Oke, betul ya. Baik, terima kasih. Grace, ada lagi yang memberikan pendapat? Oke, Jennifer ya, silakan Jennifer. Ya, itu bahaya banget karena kan bisa menyebabkan diabetes, stroke, mandul, kanker, dan juga itu juga harus dijaga sih pola makannya. Jadi obesitas itu sangat bahaya, intinya begitu ya. Oke, ada lagi yang berpendapat? Oke, silakan diperhatikan video berikut ini ya. Di seluruh dunia, hampir 40% orang dewasa mengeluhkan bahkan sampai obesitas. Mungkin kita termasuk salah satunya. Tapi sebetulnya apa sih? Nanti di akhir Bu Milani akan minta kalian membuat pertanyaan ya. Jadi tolong diperhatikan. Singkatnya, ada beberapa kondisi yang bikin orang jadi kegemukan. Percaya atau enggak, ada kegemukan yang memang disengaja, entah biar makin seksi atau biar jadi tak tergoyahkan. Tapi gen keturunan juga memang bikin kegemukan. Tapi faktor ini ternyata enggak ngaruh-ngaruh banget seperti yang kita bayangkan. Faktanya, tersangka utama penyebab kegemukan adalah pola makan. Setiap hari kita makan agar punya energi untuk beraktivitas. Energi ini dihitung dengan satuan kalori dan kebutuhan kalori harian tiap orang bisa berbeda-beda. Idealnya jumlah kalori yang kita konsumsi selalu habis kita pakai beraktivitas. Tapi yang namanya hidup memang penuh godaan. Jadi saat keluar masuknya energi tidak seimbang, tubuh otomatis bakal menyimpan sisa kalori kita menjadi ya cadangan lemak. Nah, kita bisa disebut kegemukan saat total lemak di tubuh kita membludak lebih dari batas wajar. Kalau gitu, kenapa kita harus punya cadangan lemak seperti anjing laut di kutub? Jadi, sejarahnya nenek moyang kita dulu hidup di zaman yang kondisinya sangat-sangat ekstrim. Akibatnya banyak yang tidak sanggup bertahan, makanya tubuh manusia pelan-pelan beradaptasi, baik fisik maupun pola makannya, sampai akhirnya punya cadangan lemak seperti mamalia lain termasuk onta. Tapi tujuannya simpel, yaitu supaya bisa terus bertahan hidup. Bedanya nenek moyang kita banyak bergerak, sementara kita di zaman sekarang, Dan yang paling membedakan kita dengan para nenek moyang yaitu jelas gaya hidupnya. Zaman sekarang banyak makanan berkalori tinggi yang enak-enak dan juga sangat gampang didapat. Sementara itu 8 dari 10 orang di dunia terbukti memang malas gerak. Gimana? Nggak kegemukan? Kita mungkin kurang sadar kalau penyebab kematian terganas di Indonesia banyak yang dipicu oleh kegemukan. Padahal kegemukan itu bisa banget dicegah. Misalnya dengan makan sesuatu yang sangat nikmat tapi sesuai kebutuhan tubuh saja. Karena nabung lemak itu seperti halnya nabung duit. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, anak-anak ya, tadi sudah kita melihat ya. Kalau di situ faktor utama yang menyebabkan obesitas itu adalah salah pola makan ya, begitu ya. Jadi minta tolong ya, bukan karena alasan pertumbuhan atau alasan karena makanannya enak Bu, terus diteruskan makanannya. Jangan seperti itu ya. Oke, Raffi, Jason masih memperhatikan?
Oke ya. Oke, silakan diskusi dengan teman. Buat 2 pertanyaan ya berdasarkan dari artikel dan juga video tadi ya. Waktunya adalah 5 menit. Yuk, silakan. Jadi kita kan suruh nyari pertanyaan. Kira-kira pertanyaan apa? Bagaimana kelompok ini? Kalau pertanyaan itu Oke, sudah menemukan pertanyaannya? apa penyebabnya? Oke ya, sudah ya. Ya kan apa? Kalau di Kelompoknya Jennifer, Kathleen sudah menemukan menemukan pertanyaannya? apa ya pertanyaan? Lagi mikir ya, 2 ya. Ini. Kelompoknya ini sudah? Bikin pertanyaan lagi. Sudah menemukan pertanyaannya? Apa faktor Sudah ya, oke. Apa faktor-faktor penyebab obesitas? Nih, kelompok ini sudah menemukan pertanyaannya? Timbulnya Sudah 2? Sudah, oke. Terus apa lagi kira-kira? Kita Oke, sudah menemukan pertanyaannya ya? Mana cara menggerakkan Oke, siapa yang mau menjawab? saya. Oke, ya, Kenneth, tamam. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan obesitas? Faktor apa saja yang menyebabkan obesitas? Oke, ada lagi yang mau menjawab? Oke, yuk, kelompok 1. Hal apa aja yang bisa dilakukan untuk mengurangi obesitas? Hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi obesitas? Oke, luar biasa. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi? Yang mau berpendapat? Sudah ya? Cukup? Oke, coba kita refresh lagi ya. Tadi masalahnya apa sih? Obesitas toh masalahnya ya. Jadi cara menyelesaikannya harus ya menjaga pola makan. Maka kalian harus membuat poster ya, yang di dalamnya ada apanya? Ya, jadwal dan daftar menu makanan ya, sesuai dengan kebutuhan kalori. Oke, pintar ya. Oke, silakan dibuat. Waktunya 30 menit. Ya, silakan didiskusikan dengan teman. Menu makan pagi apa, siang apa, ya, sore apa. Oke, selanjutnya anak-anak, silakan kalian buka ya HP kalian, terus dipindah ya. Jadi ini, kalian harus mengetahui masa tubuh kalian ya, IMT ya, indeks masa tubuh. Apakah kalian termasuk kurus, normal, atau gemuk? Sudah ada di LKS ya. Nah, terus, nah ini silakan dipindai ya. Silakan dipindai ya. Jangan memilih yang tidur-tiduran saja ya, dipilih yang benar ya. Paling enggak kalian beraktivitas apa begitu ya. Nah, nanti dari situ kalian tahu kalorimu itu berapa yang dibutuhkan. Kalau sudah, silakan membuat posternya untuk mengatur pola makan ya. Jadi silakan dibuat posternya untuk mengatur pola makan. Ya, namanya gadis manis. menambah otot. Target kalori harian Anda sesuai ini 108. Dan baksonya gimana? Oke, bagaimana kelompok ini? Lancar diskusinya? Lancar ya, nggak ada kendala ya? Lagi milih-milih gambar. Oke, lagi pilih-pilih gambar. Siapa yang jadi objeknya, siapa yang diamati? Oke, Dev. Oke. Ada kendala? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ini baru ngitungin kalorinya. Baru kita kalori belum Iya. selesai. Belum. Oke. Setelah ini dari membuat kanvanya. Siapa yang mau diamati siapa? Kathleen ya. Nggak ada kendala ya? Nggak ada, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, Bu. Makasih, Bu.
siapa yang akan jadikan objek penelitian? Owen. Ya, misalkan Owen. Oke. Kalau begitu Owen kebutuhan kalorinya berapa? Misalkan 1.500 ya. Jadi menu makan pagi itu apa? Siang apa? Malam apa? Nah, totalnya sekitar 1.500 gitu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Ada. Oke, kelompok ini ada kendala? Aman. Aman ya, oke. Apa? Jangan rebahan. Bagaimana kelompok ini? Kenan? 3.100. Oke, kalau sudah dibuat kanvanya ya, silakan dibuat kanvanya. Oke, Nana sudah selesai ya? Sudah selesai? Belum? Oke, 5 menit lagi ya. Yang sudah boleh dipindai di Padlet ya. Sudah ada di LKPD, silakan dipindai. Setelah itu diupload di Padlet ya. Oke, semuanya wajib mengupload ya, karena Bu Melani akan menilai dari yang kalian upload. Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Oke ya, 2 ya. Jadi kelompok 1 dulu ya. Setelah itu kelompoknya Yiska. Oke, ayo silakan. Oke, silakan diperhatikan anak-anak. Ini presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Selamat siang semuanya, teman-teman, terima kasih. Jadi kita akan mempresentasikan tentang jadwal makan kita. Pada sore hari kami makan nasi goreng ayam dengan 329 kalori, teh manis 55 kalori, dan martabak telur 203 kalori. Jadi total kebutuhan kalori harian saya itu totalnya 1620 kalori. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Dibuka pertanyaan. Silakan. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Itu kan pagi kan soto ayam 320 kalori, terus susu habis 50 kalori. Itu kan belum makan kan timbang dulu. Iya, kita timbang dulu. Nah, caranya itu gimana? Cara apanya? Tahu kalorinya itu di apa? Nah, Itu ada aplikasi khusus. ada aplikasi khususnya. Makan di foto dulu. Iya. Karena lagi itu siang makan gado-gado. Iya. Kan tiap hari makan gado. Kenapa? Tiap hari makan gado-gado. Iya. Ya, ini untuk menu 1 hari saja. Hari ini aja. Besoknya. Hari ini aja. Besok ganti lagi dong. Iya. Sama bosan nanti. Berarti kamu tiba-tiba makan bisa. Iya. Udah. Oke, sudah jelas? Jelas ya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompoknya Yiska. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, oke. Jadi pada hari ini kita mau mempresentasikan kalori makanan sehari-harinya Sharon. Jadi total kalori yang dibutuhkan Sharon itu setiap harinya itu 1554 kalori. Nah, di pagi hari Sharon makan nasi, telur, dan susu. Itu totalnya 509 kalori. Di siang hari saya makan nasi padang 350 kalori, air 0 kalori, buah apel 72 kalori, dan total pada siang hari itu 422. Lalu pada malam hari Sharon makan spaghetti, soda, sayur yang totalnya 551 kalori. Nah, jadi totalnya semua dari dari pagi, siang, dan malam itu totalnya 1482 kalori. Oke, sekian dari kita. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 3 ya. Oke, silakan. Banyak kalori yang dikonsumsi sama seseorang. Oke, faktor apa yang mempengaruhi banyaknya kalori ya? Oke. Karena banyaknya aktivitas yang dia lakukan pada hari itu. Kalau dia tidak melakukan aktivitas sama sekali, berarti ya kalori yang dibutuhkan dia tuh sedikit gitu. Oke, lagi? Bu Melani nambahin dulu ya, betul ya. Jadi aktivitas, lalu yang tadi kalian ngisi apa tadi? Tinggi badan, Ya, tinggi terus badan. apa lagi? Berat badan, terus? Usia. Usia, terus?
jenis kelamin. Jenis kelamin ya. Jadi tambahnya itu. Jadi semuanya itu adalah mempengaruhi kebutuhan kalori. Oke, begitu ya tambahnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Tadi kan kamu bilang dipengaruhi sama kegiatan setiap harinya. Ini setiap harinya dia kegiatannya apa ya? Kegiatannya itu berolahraga, terus habis itu menjadi model gitu kan. Jadi model tuh kan harus latihan jalan setiap hari. Kan capek gitu loh ya kan. Hah? Setiap hari olahraga jalan. Iya. Pada pagi hari gitu. Terus sore. Kalau berangkat sekolah ya jalan? Iya. Enggak. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk kelompok 3? Tidak ada. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Oke, silakan kembali kelompok 3. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, setelah kita mendengarkan presentasi dari teman-temanmu ya, tadi sudah banyak sekali materinya, Marcel. Ya, takanya ya. Oke, Bu Milani akan memberikan sedikit penguatan materi ya berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi faktor terbesar yang mempengaruhi obesitas itu adalah pola makan, ya. Jadi jangan terus alasan, Bu, keturunan, papa saya gendut ya, mama saya gendut, jangan ya. Lalu yang kedua, pola makan yang baik itu harus memperhatikan komposisi. Ya, jadi harus seimbang karbohidrat, protein dan seterusnya ya. Lalu teratur ya, jangan makannya banyak malam pagi nggak sarapan, jangan seperti itu. Lalu tidak berlebihan dan tidak kurang, jadi pas cukup. Ya, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, post test ya. Oke, silakan anak-anak mengerjakan post testnya sendiri-sendiri ya. Raffi, kok ngelamun? Waktunya 5 menit ya untuk mengerjakan ya. Dikerjakan sendiri-sendiri walaupun duduknya bersama kelompok ya. Oke, sudah semuanya? Coba saya cek dulu. Oke, sudah masuk ya di saya ya. Oke, baik, Bu Melani umumkan ya 3 terbaik saja. Ya, 3 terbaik. Yang lain yang belum saya sebutkan namanya ya, belajar terus ya. Oke, 3 terbaik yang mendapatkan 100 itu adalah yang pertama Raffi. Lalu yang kedua itu adalah Mika. Yang ketiga adalah Kathleen ya. Oke, itu ya 3 orang terbaik ya. Jadi yang lainnya belum mendapatkan nilai sempurna nggak apa-apa, belajar terus, begitu ya. Oke anak-anak, kita refleksi dulu ya. Setelah kita belajar seharian ya, Dev, gambar apa Dev? Ya, ya dilihat dulu. Jadi hari ini apa yang kamu rasakan setelah belajar hari ini? Seru, senang, ya. Kenapa kok seperti itu? Oke, pembelajaran ini interaktif. Oke, lalu ini apa yang kita pelajari hari ini? Obesitas. Ya, tentang obesitas. Apa lagi? Nutrisi. Apa lagi? Kalori, pola makan. Terus? Faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi obesitas ya. Jadi di obesitas tadi karena apa? Pola makan ya. Jadi kita harus mengatur pola makan kita. Begitu ya. Oke anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan ya pada subbab nutrisi. Ya, pertemuan saya yang 2 jam. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Tadi yang buka Bennett ya. Jadi yang akhiri juga Bennett. Silakan Bennett. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar Tuhan. Tolong berkati guru yang sudah mengajar, dan tolong juga Tuhan berkati murid-muridnya Tuhan agar bisa mengerti ilmu-ilmu yang diberikan Tuhan. Terima kasih Yesus, ya amin. Amin. Oke, terima kasih Bennett. Oke, silakan disiapkan Kenneth. Stand up please. Greet the teacher. Good
Thank you, God bless you, and goodbye. Oke, goodbye. Terima kasih semuanya. Silakan dirapikan lagi tempat duduknya ya.